Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video ketiga dari video berseri atau playlist bertema Belajar Jaringan Komputer Dasar dengan Cisco Packet Tracer. Sesuai dengan temanya, melalui playlist ini kami akan memberikan panduan bagi kalian untuk mempelajari berbagai topik dalam jaringan komputer, tentunya dengan bantuan Cisco Packet Tracer. Dalam video ketiga ini, kita akan mengenal konsep dasar dari routing. Sebelum memasuki topik routing, terlebih dahulu kami akan mengulas ulang topologi yang pernah kita gunakan pada video pertama. Ini adalah topologinya. Nah, pada topologi ini terdapat 4 buah PC yang terhubung ke sebuah switch. Oke, di mana IP dari PC yang pertama atau PC 0 ini adalah 192.168.1.1. Ini 1.2, 1.3, dan 1.4. Ya. Dua ruas pertamanya tetap sama, 192.168. 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, untuk lebih memastikan, kita bisa buka command prompt dari PC-nya, lalu kita bisa ketikkan perintah ipconfig. ipconfig. Seperti ini. Ini adalah PC yang paling kiri. IP-nya adalah 192.168.1.1. Oke. Ini 1.2, 1.3, 1.4. Saya coba pastikan lagi. PC 3. Saya masuk ke desktop, lalu pilih command prompt. Saya lakukan ipconfig lagi. Ya, IP-nya 1.4. Ya, 192.168.1.4. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan uji koneksi dengan ping. Ya, saya akan lakukan uji koneksinya dari PC yang paling kiri nih. Saya akan uji koneksi dengan ketiga PC yang lainnya. Di sini saya gunakan perintah ping. Ping ke PC yang sebelahnya persis, berarti 192.168.1.2. Oke, terdapat pesan reply, artinya PC 0 dengan PC 1 terhubung. Berikutnya saya akan coba ping PC 2, 192.168.1.3. Ada pesan reply lagi, berarti PC 0 dengan PC 2 ini terhubung. Lalu saya coba uji koneksi dengan PC yang paling ujung, 192.168.1.4. Dan ada pesan reply lagi. Nah, di sini dapat dipastikan bahwa keempat PC tersebut, keempat PC yang kita miliki dalam topologi ini terhubung dengan baik. Oke. Nah, pada video kali ini ada dua buah PC yang akan kita ubah IP address-nya, yaitu dua PC yang terakhir ini. Ya, dua PC yang berada di sisi paling kanan. Di sini IP awalnya adalah 192.168.1.3 dan 1.4. Kita ubah menjadi 2.1 dan 2.2. Oke. Saya coba close dulu ininya. Saya coba buka PC ini. Saya ubah IP address-nya. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. Yang tadinya 1.3 saya ubah menjadi 2.1 di sini. Subnet masa saya biarkan sama. Oke, saya close. Lalu PC yang paling ujung kiri, paling ujung kanan maksud saya ubah menjadi 2.2. Oke, seperti itu. Oke. Ya, jadi di sini 192.168.1.1, 1.2, yang di sini 2.1, yang ini 2.2. Nah, di sini kita akan lakukan uji koneksi ulang dengan menggunakan ping. Sama, saya akan ping dari PC yang paling kiri di sini. Oke, saya akan ping PC sebelahnya persis dulu. Ping ke 192.168.1.2. Tidak ada masalah, ya, terhubung dengan baik. Sekarang saya akan ping ke PC nomor 2 atau PC ketiga di sini. Ping ke 192.168.2.1. Nampaknya mulai ada masalah di sini. Ya, PC 0 saya sudah tidak lagi bisa menghubungi PC 2 di sini. Oke. Sehingga dihasilkan pesan RTO atau request timeout. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau PC yang paling ujung sebelah kanan? Ya, saya akan coba ping ke 192.168.2.2. Oke, kita akan tunggu hasilnya. Ya, RTO juga atau request timeout. Nah, sekarang kita mendapati bahwa PC 0 tidak lagi terhubung dengan PC 2 dan PC 3.
Nah, di sini ada sebuah konsep dasar yang mesti kita pahami. Oke. Dalam melakukan troubleshooting atau penelusuran masalah dalam jaringan komputer, langkah pertama yang harus diperiksa adalah layer fisiknya terlebih dahulu. Layer fisik umumnya terkait dengan koneksi kabel. Ini bisa mencakup kondisi kabel, kondisi konektor, dan juga kondisi dari network adapter yang kita gunakan. Untuk kasus kita kali ini dapat dipastikan koneksi fisiknya baik, karena topologi fisik dari jaringan yang kita bangun ini menggunakan simulator. Oke. Nah, ditambah lagi dalam uji ping sebelumnya, kita mendapati PC 0 terhubung dengan baik dengan ketiga PC lainnya. Nah, selanjutnya setelah layer fisik dipastikan baik, ya baru kita beranjak ke layer network. Nah, salah satu hal yang terkait dengan layer network adalah IP address. Kebetulan untuk kasus pada video kali ini, kita menggunakan IP address kelas C. Ya, jadi IP address yang kita gunakan adalah IP kelas C dengan subnet masknya adalah 255.255.255.255.0. Ya, saya coba review ulang di sini ipconfig. Ya, subnet mask yang kita gunakan adalah 255.255.255.0. Ya, ini adalah default subnet mask untuk kelas C. Nah, di sini sebenarnya kita dimudahkan untuk mengidentifikasi network address. Cukup dengan mengganti blok terakhir pada IP address dengan menggunakan angka 0. Ya, misalkan di sini IP address untuk PC yang paling kiri adalah 192.168.1.1. Ya, berarti network address-nya adalah 192.168.1.0. Seperti itu. Nah, agar mempermudah dan biar nggak lupa di sini, saya bisa beri label saja di sini, ya. Di sini saya beri label sebentar, bisa pasangkan sesuatu 192.168.1.0, ya. Saya kasih aja di sini NA atau network address. Nah, seperti itu. Oke. PC yang ini juga sama ya. PC yang ini IP address-nya adalah, ya, kalau kita lihat di sini ipconfig, ya. Network address-nya adalah 192.168.1.0, ya, karena ruas yang terakhir itu kita ubah menjadi 0 untuk diidentifikasi sebagai network address. Karena ini adalah kelas C. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat PC 2 dan PC 3, ya, ipconfig, ya, IP address-nya adalah 192.168.2.1. Ya, artinya network address-nya adalah 192.168.2.0. Demikian juga dengan PC 3. Yang network address-nya 192.168.2.0 ada 2.0. Ya, di sini sama, saya akan beri label untuk memperjelas, ya, biar kita nggak lupa. NA-nya atau network address-nya adalah 192.168.2.0. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini terdapat dua kelompok PC yang punya network address yang berbeda. Oke. Nah, untuk PC 0 dan PC 1, keduanya memiliki network address 192.168.1.0. Sedangkan PC 2 dan PC 3, keduanya memiliki network address 192.168.2.0. Oke. Nah, dalam jaringan komputer dasar, setiap perangkat hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang berada dalam network address yang sama. Nah, di sini PC 0 berada pada network address yang berbeda bila dibandingkan dengan PC 2 dan PC 3. Maka tidaklah mengherankan bila PC 0 tadi tidak dapat berkomunikasi dengan PC 2 dan PC 3. Agar perangkat yang berada dalam network address yang berbeda dapat berkomunikasi, kita membutuhkan sebuah perangkat tambahan, yaitu router. Router pada dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki lebih dari satu network interface, di mana setiap network interface-nya akan ditempatkan di beberapa network address yang berbeda. Di sini sebuah router berperan untuk menjembatani komunikasi
dari beberapa perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Berikut akan saya tambahkan sebuah router pada topologi ini. Ya, dan di sini saya akan saya masukkan network device, lalu saya pilih router, lalu saya pilih router PT di sini. Saya akan pasangkan routernya saya di sini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan pisahkan dua kelompok PC ini ke dalam switch yang berbeda. Oke, saya akan pisahkan menjadi dua switch yang berbeda. Di sini saya butuh putus dulu ya kabel yang menghubungkan PC 2 dan PC 3-nya. Saya gunakan tool yang ada di sini. Saya klik ini, lalu saya klik ini. Oke, saya balik lagi ke sini. Nah, ini adalah switch yang menghubungkan dua buah PC dengan network address 192.168. Oh, saya ada kesalahan di sini. 192.168.1.0. Oke. Nah, berikutnya saya akan tambahkan satu switch lagi ya. Pakai switch PT saja agar mudah. Lalu switch PT ini, oh sorry, saya ada kesalahan di sini. Saya ambil kabelnya menggunakan kabel straight. PC ini saya hubungkan fast ethernetnya ke sini, lalu PC ini saya hubungkan fast ethernetnya ke switch yang ini. Oke, sudah seperti itu ya. Lalu berikutnya saya akan coba hubungkan nih router ini dengan switch yang ada di sini dan juga dengan switch yang ada di sebelah kanan. Saya akan gunakan kabel straight juga. Di sini saya hubungkan ke fast ethernet 0/0. Lalu sisi satunya saya hubungkan ke fast ethernet 1/0. Seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah ya. Nah, untuk kasus kita kali ini, kita memiliki jaringan dengan dua network address yang berbeda, yaitu 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Di sini, setiap interface dari router perlu kita konfigurasi dengan IP address agar sesuai dengan network address dari kedua kelompok PC yang ingin kita hubungkan. Untuk melakukan konfigurasi IP address pada Cisco router, pertama-tama kita harus memasuki Global Configuration Mode terlebih dahulu. Ya, berikut akan saya demokan. Di sini saya pilih No. Ya, saya harus masuk ke Global Configuration Mode dulu. Lalu saya pilih Configure Terminal. Oke. Nah, dari Configuration Mode selanjutnya kita perlu memasuki mode interface. Nah, di sini kita perlu tentukan interface mana yang ingin kita konfigurasi. Ya, caranya cukup interface ya, lalu diikuti dengan nama interface-nya. Tadi sewaktu saya menghubungkan router 0 ini dengan switch yang ada di sisi kiri, saya hubungkannya ke fast ethernet 0/0. Oke, maka di sini saya perlu mengetikkan interface spasi FA 0/0. Oke, nah berarti saya sedang berada di interface yang sebelah kiri. Oke. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan konfigurasi IP address pada interface ini dengan menggunakan command IP address lalu diikuti dengan IP address dan subnet mask yang ingin kita pasangkan. Nah, di sini perintahnya adalah IP spasi address ya, lalu diikuti dengan IP address-nya. Nah, misalkan saya mau kasih IP 192.168.1.254. Nah, yang perlu diperhatikan adalah IP address-nya harus satu network address dengan PC yang ada di sini. Ya, kalau tidak nggak bisa berkomunikasi nantinya. Spasi lalu diikuti dengan subnet mask-nya. Ya, standar ya, pakai 255.255.255.0. 255.255.255.0. Oke. 255.0. Oke. Nah, kalau setelah IP address terpasang pada interface, langkah selanjutnya adalah kita aktifkan interface-nya. Ya, nah, untuk mengaktifkan interface-nya, kita gunakan perintah no shutdown. Nah, seperti itu. Ya, no shutdown berarti kita mengaktifkan interface-nya. Seperti itu.
Nah, berikutnya saya juga akan konfigurasi IP address untuk yang interface sebelahnya. Oke, saya exit dulu ya. Saya keluar dulu di sini. Oke, masuk ke global configuration mode. Berikutnya saya ketikkan lagi interface ya. Kali ini FA. Ya, nama interface-nya adalah 1/0. 1/0. Oke, lalu saya beri IP address, IP spasi address 192.168. Nah, di sini kan networknya adalah 2.0. Saya misalkan saya mau kasih IP 2.254. Oke. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Oke, sama halnya setelah diberi IP address, kita perlu aktifkan interface-nya dengan menggunakan perintah no shutdown. Seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, oke. Nah, sudah. Setelah IP address terpasang pada interface, langkah selanjutnya adalah melakukan uji koneksi antara router dengan PC-nya yang berada pada satu network address yang sama. Nah, uji koneksi dengan ping dapat dilakukan baik dari sisi router maupun dari sisi PC. Oke, berikut akan saya demokan. Saya close dulu ini. Pertama-tama saya lakukan dari sisi PC dulu ya. Dari PC, ya saya mau melakukan uji koneksi ya PC 0 ini dengan routernya. Ya, maka saya lakukan ping ke alamat 192.168.1.254. 1.254 adalah alamat router, lebih tepatnya alamat interface yang ada di sisi kiri ini. Ya, saya ping. Ya, kita lihat dapat pesan reply, artinya PC ini terhubung dengan routernya. Oke. Nah, berikutnya saya akan coba lakukan pingnya dari router ke PC. Ya, kebalikannya. Nah, untuk melakukan ping dari router, kita harus masuk ke privilege access mode dulu. Ya, di sini sudah di privilege access mode. Saya lakukan perintah ping 192.168.1.1. Ya, berarti saya melakukan ping ke PC 0 ini. Enter. Nah, di sini. Ya. Nah, kalau kita melakukan ping dari Cisco router, ya tandanya kalau successful itu bukan ditandai dengan adanya pesan reply, tetapi ditandai dengan tanda seru. Ya, lalu ada keterangan success rate-nya 100% atau 100%. Berikutnya saya akan ping PC satunya lagi yang ada di sini, ya 192.168.1.2. Oke. Ya, sama ada pesan reply. Success rate-nya adalah 80%. Saya ping sekali lagi, success rate-nya adalah 100%. Oke, nah, berikutnya router ini pun saya akan ping. Aku lakukan uji koneksi ke PC 2 dan PC 3. Ya. Saya ping ke alamat 192.168.2.1. Kita tunggu dulu, ya, berhasil. Lalu kita ping juga ke alamat 2.2. Kita tunggu dulu, berhasil juga. Oke. Nah, sekarang kalau PC ini kita ping ke routernya, ya, jadi kita melakukan pingnya dari PC ke router. Berarti di sini saya melakukan ping ke alamat 192.168.2.254. Ya, ke alamat 2.254. Oke, jadi ping ke alamat router yang masih satu network address. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini kita sudah memahami bahwa setiap PC yang ada di sini ya sudah terhubung dengan baik ke routernya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lakukan uji koneksi lagi antar network address yang berbeda. Ya, di sini saya akan coba lakukan ping dari PC 0 ke PC 2 dan PC 3. Oke. PC 0. Saya mau melakukan ping ya ke PC 2 dan PC 3. Saya ping 192.168.2.1. Oke. Kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, masih request timeout ya. Masih request timeout di sini. Nah, di sini kita mendapati bahwa PC dengan network address yang berbeda belum bisa terhubung walau sudah terkoneksi dengan router.
Nah, di sini ada satu langkah lagi nih yang perlu kita lakukan. Langkahnya adalah pada setiap PC kita mesti melakukan konfigurasi default gateway. Alamat default gateway yang kita berikan adalah alamat interface router yang berada dalam satu network address dengan PC-nya. Oke, berikut akan saya demokan. Nah, PC yang ada di sini, ya, dua PC yang ada di sini, ini kan network address-nya adalah 192.168.1.0. Berarti alamat default gateway-nya adalah alamat default gateway dari IP router yang masih satu network address dengan yang ada di sini. Ya, berarti kalau dilakukan proses konfigurasi di sini, ya, di bagian config-nya, saya buka PC-nya. Oke, di bagian config-nya, IP configuration, ya di sini ada field default gateway. Default gateway-nya adalah 192.168.1.254, yaitu alamat, ini adalah alamat interface dari router yang satu network address dengan PC 0 ini. Oke. Kalau sudah saya close, saya beri default gateway juga untuk PC sebelahnya 192.168.1.254. Oke. Lalu saya beri default gateway juga untuk dua PC yang ada di ruas kanan. Default gateway-nya adalah 192.168.2.254. Nah, di sini pakai 2 ya, 254, 2.254. Karena network address-nya adalah 192.168.2.0. 192.168.2.254. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji koneksi ulang antara PC dengan network address yang berbeda. Nah, di sini. Saya kembali ke PC yang ada di sini. Saya coba mau melakukan ping lagi ke PC 2 dan PC 3. Saya lakukan ping ke alamat 192.168.2.1. Sekarang berhasil. Ya. Saya coba ping juga ke alamat 2.2. Berhasil juga. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, setiap perangkat dalam jaringan komputer pada dasarnya hanya bisa berkomunikasi dengan perangkat lain selama berada dalam satu network address yang sama. Poin penting kedua adalah router dapat digunakan untuk menjembatani komunikasi antar perangkat yang memiliki network address yang berbeda. Ketiga, router pada dasarnya adalah sebuah komputer yang memiliki beberapa network interface dengan network address yang berbeda-beda. Dan yang keempat, setelah memastikan setiap PC terkoneksi dengan routernya, kita juga perlu melakukan konfigurasi default gateway pada setiap PC. Ya, karena kalau PC-nya tidak kita set default gateway-nya, PC tersebut tidak bisa memanfaatkan keberadaan si router. Nah, demikian video kedua kami untuk playlist ini. Maksud kami demikian video ketiga kami untuk playlist ini. Di sini kami memberikan pengenalan terkait konsep dasar router. Pastikan juga untuk terus mengikuti video pembelajaran jaringan komputer dasar berikutnya di channel ini. Beberapa catatan penting terkait penjelasan dalam video ini juga kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi pembelajaran berkualitas. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.